Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Afriliski. Di sini saya akan melanjutkan video PPT saya yang ketiga, mata kuliah Geomorfologi Umum. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang faktor bentuk lahan. Berdasarkan pada definisi bentuk lahan, yang akan saya gunakan yaitu fungsi dari relief, proses, material, struktur, dan waktu. Kelima faktor ini dapat kita gunakan untuk mengkaji setiap bentuk lahan berdasarkan genetiknya. Misalnya mengkaji tentang bentuk lahan, gunung api, proses-prosesnya, dan lain-lain. Kemudian relief. Di sini, relief secara umum merupakan bentuk muka bumi yang didasari oleh adanya perbedaan ketinggian secara relatif antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Di sini ada situasi topografinya. Sesuai topografi, secara posisinya dapat kita bagi atau kelompokkan ke dalam wilayah puncak, lereng atas, lereng tengah, lereng bawah, dan dasar lembah. Jadi sebuah profil relief yaitu dari puncak sampai dasar lembah ya, yang di tengah-tengahnya ada lerengnya. Kemudian dilihat dari ketinggian absolut ini bisa kita kelompokkan ya kurang dari 200 di atas muka laut, 200 sampai 500 di atas muka laut, kemudian di atas 500 sampai 1500 di atas muka laut. Berikutnya lebih dari 500 muka laut. Jadi ini situasi topografi ya yang terkait dengan relief. Posisi topografi yang tadi yang terkait dengan ketinggiannya ini akan memiliki pengaruh terhadap keterbukaan dari sinar matahari maupun jarang terkena oleh sinar matahari. Keterbukaan ini bisa kita lihat dari posisi arah mata anginnya. Situasi topografi lainnya yaitu bentuk lereng. Bentuk lereng secara umum ini bisa kita bagi ke dalam bentuk lereng cembung, cekung, dan datar. Kemudian bentuk lembah. Bentuk lembah ini bisa kita lihat ada yang dangkal, ada yang berbentuk U, ada yang berbentuk V. Berbentuk V ini umumnya ada di lahan atas, dia memiliki relief yang kurang lebihnya topografi saling memiliki ketinggian yang jarak tinggi antara lembah dengan puncak itu sangat jauh sehingga membentuk lembah V. Oke, setelah relief kita berbicara tentang material. Nah, material ini ada dua yang kita kaji dalam bentuk lahan, yaitu batuan dan tanah. Di mana batuan dan tanah itu merupakan dua komponen utama dalam geologi yang memiliki peran penting dalam pembentukan permukaan bumi. Di mana batuan adalah kumpulan mineral yang mengeras melalui proses alamiah seperti pendinginan, magma atau lava, sedimentasi partikel, dan metamorfosis. Kemudian batuan di sini bisa kita bagi menjadi 3 jenis utama, yaitu batuan beku, batuan sedimentasi, dan batuan metamorf. Di sini batuan beku terbentuk dari pendinginan magma atau lava, batuan sedimen berasal dari pengendapan partikel di permukaan bumi, dan batuan metamorf terbentuk dari perubahan batuan yang sudah ada sebelumnya akibat tekanan-tekanan dan suhu makhluk. Kemudian di sini ada tanah. Tanah di sisi lain adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari campuran mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah sangat penting untuk pertanian karena menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Di sini tanah juga memiliki berbagai jenis seperti tanah liat, tanah berpasir, dan tanah lempung yang masing-masing memiliki kemampuan drainase dan retensi air yang berbeda. Kemudian kita masuk ke proses. Proses merupakan semua gaya yang mengakibatkan perombakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen
sehingga memungkinkan terjadinya stadium muda, dewasa, dan tua di permukaan bumi. Ini terkait dengan tenaga eksogen ya. Peristiwa yang terjadi salah satunya adalah erosi. Erosi adalah terlepasnya partikel tanah tersangkut dan terendapkan. Selain itu ada juga gerakan massa. Ini secara umum orang menyebutnya dengan longsor. Tetapi ada juga yang mendefinisikannya gerakan massa dengan longsor lahan. Jadi gerakan massa ini adalah perpindahan massa tanah atau batu dari kedudukannya semula akibat terganggunya kestabilan lereng. Disebabkan gravitasi dan air sebagai agen yang mengangkut. Selanjutnya ada struktur. Struktur ini dapat kita tinjau dari dua bagian yang berbeda. Yang pertama, struktur sebagai arsitektur muka bumi. Di sini juga ada 6, yaitu struktur kekar, struktur lipatan, struktur besar bidang pelapisan, ketidakselarasan, dan kekerasan batuan. Kemudian waktu di sini adalah bentuk permukaan bumi yang dapat dipahami berdasarkan kronologi waktu. Waktu dapat mutlak atau relatif, dapat beberapa tahun berlalu, beberapa puluh atau beberapa ratus tahun berlalu. Oke, sekian video presentasi saya yang ketiga. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.